kelas 9B, sebelum tes kemarin kan kita sudah belajar salah satu transformasi, yaitu translasi atau pergeseran. Saya minta bagian itu kamu tidak boleh lupa ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke transformasi yang lain, yaitu refleksi atau pencerminan. Prinsipnya sih sama seperti ketika kamu bercermin sebelum berangkat ke sekolah. Kamu akan amati apa yang terjadi, bahwa jarak kamu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Prinsip tersebut yang akan kita pelajari secara geometri dalam topik refleksi atau pencerminan kali ini. Nah, perhatikan dulu segitiga ABC seperti yang sudah saya gambar. Nah, kemudian kita anggap cerminnya garis BC, yang ini cerminnya. Oke. Nah, kemudian segitiga ABC ini kita akan refleksikan atau cerminkan dengan cerminnya BC. Artinya semua titik pada segitiga ini akan kita cerminkan terhadap BC. Jadi karena cerminnya BC, maka bayangan B adalah dirinya sendiri, bayangan C tentu adalah dirinya sendiri. Karena dia cerminnya sendiri. Nah, titik-titik yang terletak pada garis BC ini nanti disebut titik invarian. Karena dirinya sendiri merupakan bayangannya. Nah, kemudian titik A ketika kita cerminkan terhadap garis BC, langkah yang akan kita lakukan adalah membuat garis yang tegak lurus dengan BC dari titik A dan jaraknya harus sama. Nah, ingat kita harus membuat garis yang tegak lurus ya. Jadi bayangan A ini kalau kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 di sini ini. Oke, atau saya buat dulu garis putus-putusnya biar lebih kelihatan nanti tegak lurusnya. Oke, di sini ini A aksen. Oke, nah bayangan B tadi kan dirinya sendiri, ini juga sekaligus B aksen, ini sekaligus C aksen. Ingat garis BC tadi kita sebut titik-titik pada BC ini kita sebut titik invarian. Nah, kemudian kita hubungkan seperti ini. Oke, ini bayangannya yang ini ya, A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga awal tadi A, B, C. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian berikutnya. Kita ambil satu garis vertikal, misalnya di sini titik A, B, ini jadi sebuah cerminnya. Ke garis ini kita refleksikan sebuah titik, misalnya titiknya di sini titik D misalnya. Maka ketika kita cerminkan titik D ke garis AB, maka bayangannya adalah, langkah yang akan kita lakukan adalah mencari garis yang tegak lurus dengan cermin tadi. Ini garisnya, ini yang tegak lurus, ini pasti tegak lurus ya. Tegak lurus itu artinya ini 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian jarak dari titik D ke titik perpotongan antara garis yang kedua garis yang tegak lurus ini harus sama dengan bayangannya. Jadi kalau kita hitung secara banyak satuan dalam gambar ini, 1 2 3 4 5, maka ke kanan juga 5, 1 2 3 4 5. Inilah D aksen. Jadi prinsip dalam pencerminan ini yang pertama adalah bahwa jarak titik asal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sekali lagi, jarak titik asal ini ke cermin, ini cerminnya, sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, jarak yang diperoleh tentu adalah jarak karena proyeksi yang tegak lurus. Oke, atau saya buat kalimatnya. Jarak titik
asal A terhadap cermin. Cerminnya apa di sini? Garis AB. Sama dengan jarak A aksen, bayangannya maksudnya, terhadap cermin. Itu kamu catat nanti. Nah, yang kedua yang harus kita pahami di dalam pencerminan ini adalah garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya tegak lurus dengan cermin. Oke, jadi dalam hal ini garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya dalam hal ini kan A dengan A aksen tegak lurus, simbol tegak lurus, ingat seperti ini, tegak lurus terhadap cermin. Cerminnya apa tadi? Garis AB. Baik, biar makin pintar, misalnya PQ adalah cerminnya. Nah, kemudian titik R kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap PQ. Maka kamu akan saya suruh untuk menggambar bayangannya, titik bayangannya. Jadi langkah yang harus kamu lakukan selalu harus sama. Ini saya tidak pakai buku petak lagi. Tentunya kamu akan membuat garis yang tegak lurus dengan PQ dan tarik garis tersebut dari R. Nah, cara membuatnya ya seperti ini aja kalau kamu pakai penggaris. Nah, letakkan penggaris tersebut, buatkan salah satu garis yang ada pada penggaris tersebut, misalnya ini garis yang ada angka 6, saya letakkan berimpit dengan garis. Oke. Nah, kemudian saya usahakan supaya pas nanti bertemu dengan titik yang akan kita refleksikan, cerminkan. Nah, ini udah tegak lurus ini. Ketika misalnya angka 6 saya buat di sini, terserah angka berapa. Kamu buat berimpit dengan garis PQ seperti ini. Nah, kemudian di ujung sana letakkan harus bertemu dengan penggarismu tersebut, harus bertemu dengan titik yang akan kamu refleksikan. Maka kamu bisa menghitung jarak dari cermin ke titik tersebut. Ini tadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sana juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bayangannya. Oke. Saya tarik aja garis putus-putus. Oke, seperti itu. Ini bayangannya, ini R aksen. Perhatikan bahwa R aksen, ini saya tulis R aksen tegak lurus dengan cerminnya PQ. Yang kedua, kalau misalnya di sini cerminnya ini, di sini titik A misalnya atau titik O, maka jarak R ke O sama dengan jarak R aksen ke O. Oke, itu prinsipnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau garis yang akan kita cerminkan? Nah, perhatikan, garis PQ akan kita cerminkan terhadap garis AB. Dalam hal ini AB adalah cerminnya, garis PQ dicerminkan terhadap garis AB. Nah, sekarang kita akan disuruh membuat bayangan garis AB jika cerminnya adalah bayangan dari garis PQ jika cerminnya adalah garis AB. Nah, prinsipnya sama aja, ambil saja titik
di antara P dan Q, yaitu titik P dan Q tentunya. Nah, kemudian kedua titik ini masing-masing kita buat tegak lurus dengan AB. Kita cari titik bayangannya, tetapi nanti caranya adalah kita buat garis yang tegak lurus dengan AB dari P dulu, dari P. Caranya seperti ini. Saya buat dulu salah satu garis pada penggaris ini berimpit. Kalau kamu punya busur atau mungkin alat lain untuk menggambar, ya silahkan ya. Kemudian ini saya buatkan seperti ini. Saya hitung sudah di ujung sana terletak titik P-nya. Kemudian jaraknya ke cermin kita hitung 1, 2, 3, berarti ke kanan 3 juga. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Ini nanti P aksen. Kita tarik aja putus-putus ya, biar makin jelas ya. Garis putus-putus begini. Nah, ini P aksennya. Oke. Nah, kemudian demikian juga titik Q. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan AB dari titik Q. Dari titik Q, ini titik Q tadi, ini belum tegak lurus sampai saya harus membuatnya berimpit dengan salah satu garis pada penggaris. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah, kalau ini sudah berimpit, sebenarnya artinya garis yang akan saya tarik nanti akan tegak lurus dengan garis ini. Sekali lagi perhatikan kalimatnya. Garis nanti yang akan saya tarik seperti ini kan garisnya pada penggaris ini. Sekarang penggaris ini kan sudah tegak lurus dengan ini, dengan garis AB. Nah, kita hitung sebentar, kita hitung berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke sana 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini saya tarik garis putus-putusnya menghubungkan antara titik Q dengan bayangannya. Ini adalah Q aksen. Nah, jadi bayangan dari PQ adalah garis P aksen Q aksen. Ini dia. Oke, seperti itu. Nah, jadi kerjamu hari ini adalah mengerjakan latihan dengan prinsip seperti yang barusan kita lakukan. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita secara khusus akan belajar kalau cerminnya sumbu koordinat, kalau cerminnya garis Y sama dengan X, kalau cerminnya garis Y sama dengan K misalnya, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kamu akan belajar di hal mendasar tentang pencerminan ini. Nah, nanti kamu kerjakan latihan di halaman 121. Ketika disuruh membuat alasan, saya minta kamu membuat alasan dengan baik. Ketika disuruh menggambar, kamu gambar dengan baik meskipun tidak harus di buku petak ya. Artinya prinsip yang itu yang harus kamu lakukan, yaitu mencari garis yang tegak lurus dengan cerminnya, dan kemudian titik ke cermin akan sama jaraknya dengan bayangan ke cermin. Baik, selamat belajar kelas 9B. Tuhan memberkatimu.